Halo teman-teman kelas 10, siap buat bahas materi hari ini? Nah, di sesi kali ini kita bakal ngulik tuntas soal proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Kalau kalian lagi deg-degan persiapan ujian sejarah, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas banget. Anggap aja sesi ini tuh semacam contekan resmi yang bakal bantu kalian paham materinya dengan cepat, nggak pakai ribet. Udah siap? Yuk, langsung kita gas. Ini dia cetak biru ujian kita hari ini. Ada 5 poin utama yang bakal kita sikat, mulai dari letak strategis, siapa pembawa Islamnya, saluran penyebarannya, lahirnya kesultanan, dan pastinya kita tutup pakai latihan soal. Oke, kita masuk ke poin pertama. Pengaruh letak strategis Nusantara. Kalian pasti sering dengar kalimat posisi menentukan prestasi kan? Nah, di sejarah Nusantara, letak geografis kita itu benar-benar kunci utamanya. Posisi kepulauan kita yang strategis banget di persimpangan jalur pelayaran dunia itu bikin munculnya banyak tempat berlabuh yang super ramai. Ingat baik-baik kata kunci ini buat ujian kalian. Bandar perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan sibuk inilah yang jadi pintu masuk utama penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Kalau posisi kita nggak di tengah-tengah jalur lalu lintas dunia, jalan cerita sejarah kita pasti bakal beda banget deh. Lanjut ke poin kedua. Siapa sih sebenarnya yang bawa ajaran Islam ke Nusantara? Ini dia bagian krusialnya. Kalian wajib banget hafal 3 kelompok pedagang utama ini. Catatan sejarah kita secara spesifik nyebutin kalau pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat adalah tokoh utamanya. Mereka ini niat awalnya emang buat berdagang, tapi sekaligus bawa identitas spiritual dan budaya mereka ke penduduk lokal. Jadi jangan sampai luka ya, 3 wilayah asal ini, Arab, Persia, dan Gujarat. Selain para pedagang tadi, ada satu kelompok lagi yang perannya nggak kalah masif. Namanya Mubaligh. Penyebaran agama di Nusantara itu didorong sangat kuat lewat dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh ini. Jadi, kalau nanti di soal ujian ditanya soal penyebaran lewat syiar agama secara langsung, ingat aja kata kuncinya, mubaligh dan dakwah. Pasti benar. Masuk ke poin ketiga. Saluran penyebaran ajaran Islam. Lewat mana aja sih agama ini bisa menyebar luas? Berdasarkan literatur, ada 4 jalur utama nih. Buat gampangnya, hafalin aja rumus sakti ini. 3P dan 1T. Perdagangan lewat bandar dagang tadi, perkawinan yang akhirnya membentuk keluarga baru, pendidikan lewat pondok pesantren, dan tasawuf alias pendekatan spiritual yang membaur sama budaya lokal. 4 pilar ini ibarat inti mesin dari proses islamisasi, jadi wajib banget nempel di ingatan kalian. Nah, dari jalur perkawinan tadi, muncul satu konsep sosiologi yang sering banget keluar di ujian. Namanya asimilasi. Singkatnya, ini tuh peleburan budaya yang terjadi secara natural waktu pedagang asing menetap dan menikah dengan penduduk asli. Hasilnya, muncullah keluarga dan generasi muslim baru di Nusantara. Jangan lupa masukin kata asimilasi ini kalau ada soal esai ya. Dijamin jawaban kalian bakal kelihatan keren banget di mata guru sejarah. Bagian keempat. Dari komunitas menjadi kesultanan. Kita lihat gimana prosesnya dari komunitas kecil jadi sebuah pemerintahan. Proses yang panjang ini sebenarnya bisa kita ringkas jadi 4 tahap urutan aja. Coba bayangin urutannya gini. Pertama, para pedagang asing dari Arab, Persia, dan Gujarat tadi datang. Kedua, mereka membaur alias asimilasi dan menikah sama orang lokal. Ketiga, karena jumlahnya makin banyak, lama-lama mereka ngebentuk komunitas sendiri di daerah pesisir pelabuhan. Dan puncaknya yang keempat, mereka jadi makin terorganisir dan ngebentuk pusat kekuasaan atau pemerintahan yang kita kenal sebagai kesultanan. Gampang kan logikanya? Hafalin urutan sebab akibat ini ya, karena ini tulang punggung kronologi sejarahnya. Oke, teori udah, sekarang kita masuk ke bagian kelima. Saatnya simulasi. Kita coba latihan soal buat ngetes seberapa siap kalian. Dengarkan soal pertama ini baik-baik. Berikut saluran perkembangan agama Islam di Indonesia, kecuali. Hati-hati ya teman-teman, ada kata jebakan Batman di situ, yaitu kecuali. Coba ingat-ingat lagi rumus 3P dan 1T yang baru aja kita bahas tadi. Nah, untuk pilihan jawabannya ada pendidikan, tasawuf, perkawinan, agresi militer, atau perdagangan. Kira-kira yang mana yang bukan? Saya kasih waktu sebentar. Yap, 100 buat kalian. Jawabannya jelas banget yang D, agresi militer. Kenapa? Ya karena di materi buku sejarah kita ditegasin banget kalau proses islamisasi di Nusantara itu sama sekali nggak pakai jalan kekerasan atau militer. Lanjut soal kedua. Para ulama, guru-guru agama, raja, berperan besar dalam proses islamisasi dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan perkembangan agama Islam saluran. Wah ini sih frasa petunjuknya udah gede banget.
Kalau ada pilihan seperti perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesehatan, atau tasawuf, nah, begitu dengar kata kunci pondok pesantren atau guru, insting kalian harusnya langsung otomatis milih satu jawaban pasti. Benar banget, jawabannya B, pendidikan. Keren. Kalau kalian bisa nebak dua soal ini dengan cepat, kalian udah siap banget buat dapat nilai sempurna di ujian sejarah nanti. Sebagai penutup, literatur sejarah kita ngasih satu kesimpulan yang berharga banget nih. Ternyata, proses perkembangan Islam di Nusantara itu umumnya berlangsung dengan sangat damai. Nggak ada tuh agresi atau paksa-paksaan. Semuanya berjalan mulus lewat interaksi dagang yang sehat, perkawinan, dakwah, dan juga pendidikan. Fakta sejarah ini ngebuktiin kalau akar toleransi bangsa kita emang udah kuat dari dulu. Tersemangat belajarnya ya, dan semoga ujian kalian nanti lancar jaya. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, coba direnungin ini. Kalau zaman dulu aja sebuah ide dan budaya baru bisa menyebar luas dan damai cuma lewat kapal layar dan pelabuhan, kira-kira lewat jalur apa ya ide-ide besar bakal mengubah wajah Nusantara di era digital masa depan? Sampai ketemu di materi berikutnya.